Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, tentu Anda dan saya serta kita semua menghendaki keselamatan. Tetapi di dalam mengusahakan keselamatan itu, di dalam persiaran hidup kita, tidak semua orang mampu dan mau untuk mewujudkannya. Seringkali kita hanya memiliki niat, tetapi tanpa ada tindakan yang mendukung agar peristiwa keselamatan itu sungguh terjadi di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan mereka yang lemah dan lumpuh. Berilah dunia ini sukacita dan pengharapan Kristus atas kedatangan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini jelas ditegaskan di sana bahwa Allah sendiri datang kepada Anda dan saya serta kita semua untuk menyelamatkan kita semua. Menjadi pertanyaan, tawaran akan keselamatan yang Allah berikan kita terima atau tidak, kita tanggapi atau tidak, kita usahakan atau tidak. Sebetulnya Tuhan tidak perlu memerlukan bantuan manusia ketika ingin menyelamatkan. Tetapi jika manusia ingin selamat, maka Anda dan saya, kita semua sebagai makhluk ciptaan, mestinya mengusahakan keselamatan itu. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, keselamatan terjadi karena ada usaha yang lebih dahulu mengejar dan mengusahakan agar keselamatan itu terjadi. Sudah jelas dikatakan di sana, karena banyak orang, mereka tidak dapat membawa si lumpuh itu masuk ke dalam rumah itu. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu, kemudian mereka menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Dan mereka pun mengalami peristiwa yang begitu mengagumkan, bahwa dosa mereka dihapuskan dan si lumpuh disembuhkan. Karena adanya usaha untuk memperbaiki diri, adanya usaha untuk membuat keselamatan itu terjadi di dalam hidup mereka. Menjadi pertanyaan bagi kita, seringkali kita hanya berdoa memohon Tuhan berikanlah keselamatan, tetapi kita tidak mau atau bahkan tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Hal sederhana di tengah pandemi COVID-19. Di dalam peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, tentu level sudah diturunkan. Kita merindukan keselamatan, tetapi karena egoisme, karena ambisi, karena kita tidak bisa mengontrol nafsu kita lagi, akhirnya yang kita putuskan, yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, bukan untuk menanggapi keselamatan, tetapi justru menantang maut di dalam persiaran hidup kita. Mestinya kita mengusahakan keselamatan itu dengan tetap taat setia mengikuti protokol kesehatan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Orang beriman senantiasa mengusahakan keselamatannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Jika jatuh di dalam dosa, orang beriman akan senantiasa berusaha untuk mengevaluasi diri, memperbarui diri, dan menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Allah.
Tetapi seringkali hal ini tidak mudah seperti yang kita katakan. Seringkali karena atas nama pertemanan kita justru menjauhkan diri kita pada keselamatan. Atas nama untuk saling menghargai, kita tidak mau memakai masker lagi. Padahal kita tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai kehidupan kita di luar sana. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam Injil Lukas hari ini sudah dikatakan bahwa barang siapa berusaha, barang siapa mencari, dia akan mendapat. Dan barang siapa dengan tekun belajar dan mengusahakannya, ia akan menemukan keselamatan itu. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau mengusahakannya, ataukah kita justru hanya diam, menggerutu, mengeluh tanpa usaha yang memperbaiki suasana. Beranilah menjadi pribadi yang senantiasa memecahkan persoalan, berani menemukan solusi dan menawarkan solusi, sehingga persoalan bisa diatasi dan bukan menunggu orang lain mengatasi, lalu kita tinggal mempersalahkannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita di awal pekan ini, agar senantiasa mengusahakan keselamatan di dalam persiaran hidup kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah sudah menawarkan keselamatan. Apakah kita tetap mau menjadi pribadi yang egois, mau menjadi pribadi yang ambisinya harus terpenuhi? Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk mengontrol nafsu kita agar kita lebih bijaksana di dalam persiaran hidup kita. Selamat mengawali pekan, Tuhan memberkati. Amin.